Nggak apa-apa kadang-kadang jadi ahli, jadi tersangka. Wong ada yang jadi terpidana sudah 6 tahun saja masih bisa bebas jalan-jalan kemana-mana dan dadah-dadah gini Bang Karni. Sylvester Matutina. Ya itu kan udah terpidana 6 tahun. Kasusnya juga sama. Pencemaran nama baik. Tapi kan dia juga nggak ditangkap. Dia bebas jalan-jalan menghina peradilan Indonesia dan menghina masyarakat. Nggak ketemu atau nggak ditemukan atau memang nggak dicari Bang Karli. Tapi memang ada bedanya Bang Karli. Kalau di kasusnya Sylvester, saya harus ngomong itu. Itu adalah kasusnya sama. Cuman bedanya korbannya atau yang melaporkan Sylvester itu negarawan. Namanya Pak Yusuf Kalla, JK. Dan kita pernah memperbincangkan di sini juga waktu itu ada Prof. Hamid Awaludin juga. Pak JK pun sebenarnya berhak kalau mau menggunakan pasal-pasal yang lebih. Tapi kan kenegarawanan beliau Bang Karni itu kan hanya menggunakan pasal 310, 311. Nah ini bedanya dengan Jokowi Bang Karni. Kalau Jokowi ya harusnya hanya bisa pakai 310, 311. Tetapi tiba-tiba entah bisikan setan apa yang kemudian masuk ke telinganya. Ya, kemudian digunakan pasal-pasal ITE yang saya tadi mengatakan Bang Karni. Saya termasuk dalam tim perancang undang-undang ITE, tahu persis pasal 32 dan 35 itu harusnya digunakan untuk kalau ada seseorang mengirim dokumen berkas, kemudian dokumen elektronik, kemudian orang itu terbukti dulu dia membuat dapat diaksesnya dokumen itu. Syarat yang kedua, dia terbukti menyebarluaskan dokumen itu dan dia terbukti mengedit atau mengubah dokumen itu. Kalau dokumen yang tadinya asli kemudian dipalsukan, misalnya saya transfer ke Bang Karni 1 juta Bang, tapi saya ubah nolnya dengan rekayasa komputer digital jadi 10 juta dan kalau dilihat pantas. Dan kemudian ketika saya tagih, Bang Karni saya kemana transfer 10 juta loh? Enggak bisa, Roy kan kamu hanya transfer saya 1 juta. Nah itu saya bisa kena Bang Karni, karena saya mengubah dokumen elektronik. Nah dalam kasus ijazah palsunya Jokowi ini yang lucu. Lucu banget Bang Karni. Kalau menurut saya. Sri Mulat saja kalah lucu ini Bang Karni. Karena apa? Saya kemarin ketika diumumkan. Disebut telah melakukan editing. Artinya saya dianggap mengubah dokumen elektronik. Dan kemudian merekayasa bahkan menyebarkan gambar yang sudah direkayasa itu. Ini yang paling lucu. Karena sebenarnya Bang Karni izin nanti mungkin saya mohon bisa dibantu teman-teman produser. Gambar yang saya olah pertama kali itu justru pertama kali itu adalah diposting oleh orang namanya Dian Sandi Utama. Itu pada tanggal 1 April 2025. Mungkin bisa ditayangkan gambar yang diposting oleh Dian Sandi Utama. Jadi itu dia posting tanggal 1 April 2025 di akun X dia, di akun Twitter dia. Dan dia berkata pada saat itu,